Hai, Hai, halo. hai, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast SMK Wicaksana. Wah, dan tentunya kita SMK Wicaksana merupakan SMK yang sangat beruntung karena salah satu kita menjadi pusat keunggulan. Ya, kita SMK PK. Apa sih SMK PK itu? Ayo sebelumnya kenalin dulu dong. Oke. Ini bu gurunya loh, ini Bu Ani, dan ini Saya Bu Budi, saya sebagai tim pengajar di Farmasi Klinis dan Komunitas SMK Wicaksana. Oh, iya. Halo Farmasi Lovers, apa kabarnya hari ini? Oh ya Bun. Oke Bu Budi deh. nih ya. Iya. Itu SMK PK apa sih? Apa sih? Mungkin pada bertanya-tanya kali Iya, ya Farmasi SMK Lovers, PK gitu apa? SMK PK itu apa? Apa Iya. sih pusat keunggulan itu? Iya. Nah, kita mau bahas nih pada kesempatan kali ini mengenai SMK PK itu apa. Iya. Nah, untuk mendukung Farmasi Lovers semua biar tahu SMK PK, apa? kita ada tamu spesial. Ya, karena SMK PK SMA Pusat Keunggulan SMK Wicaksana itu sudah bekerja sama dengan Kimia Farma. Kimia Farma. Siapa sih yang nggak kenal Kimia Farmasi Farma Lovers gitu ya? semua pasti tahu Pasti tahu dong dari di Sabang mana sampai aja Merauke ada gitu. semua Pasti Kimia Farma. Kimia Farma tahu apa gitu. Ya, Kalau udah betul. bilang Kimia Farma, oh pasti ini nih gitu ya. Dan tamu kita kali ini spesial banget nih. Kita kedatangan tamu istimewa. Ini ada Mbak Anissa. Mbak Anissa. Terima kasih atas undangannya, Apa Ibu. kabar Mbak Anissa? Selamat Baik, datang Mbak alhamdulillah. Anissa. Selamat Sehat Mbak datang Anissa? di SMK Wicaksana. Alhamdulillah sehat. Oh iya. Iya iya. Baik, Mbak Farmasi Lover pasti udah pengen tahu banget Anissa. ya. Mbak Anissa siapa sih? Gitu. Iya dong. Ini siapa sih Siapa gitu ya, kan? Mbak Anissa? Orangnya masih cantik, masih muda gitu ya. Saya jadi berasa seumuran. Iya nih Mbak Anissa ya. Mbak Anissa itu sebagai apoteker penanggung jawab ya. Betul. Di apotek Kimia Farma Bumi Ayu. itu cabang Bumi Ayu gitu ya. Eh, Kalau itu bukan, gimana? sebenarnya kita itu satu unit bisnis namanya unit bisnis Pekalongan. Iya. Cuma sekarang kantornya itu kan di Tegal. Oh. Cuma di bawah satu unit bisnis itu ada 14 apotek yang sampai dinaungi. 14. Iya, 14 Wow, apotek. luar biasa Salah ya satunya Farmasi ini Bumi Lovers Ayu. ya. Cuma di area itu, Area Tegal. dan Tegal, sekitarnya ya. Pekalongan, Tegal, Brebes, Wow. Itu Batang. ada berapa? Luar biasa. 14 outlet loh Farmasi Lovers. Nah, Iya. kita pastinya pengen tahu dong, tak kenal maka tak sayang. Iya. Kita coba ya. Kita kenalan dulu nih kenalan nih, sama berarti apoteker kalau- cantik satu Kalau ini. anak-anak zaman sekarang itu spill ke Anissa dong. Iya, gitu. boleh Iya, dong boleh, spill ke boleh. Anissa ya. Gimana? Silakan. Coba cerita. Oke, Farmasi Lovers, perkenalkan nama saya Anissa Nurbuana. Panggilan saya Ica. Saya berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Dari Sumatera. Ya, saya Sumatera Ya. Barat. Penempatannya di Bumi Ayu. Dennis Padang. Oh iya, Uni Padang ya. Uni ya, Uni Padang. Oke. Ya, saya berumur 25 tahun. Masih sangat Masih 25 muda. masih sangat muda sekali. Ya. Seumuran. Mintaknya gitu. Saya penempatannya di Apotek Kimia Farma Bumi Ayu. Iya. Oke. Udah berapa lama nih Mbak Nisa di Bumi Ayu? Kebetulan baru 6 bulan Ibu. 6 Oh, 6 bulan. bulan. 6-7 bulan gitu ya. Iya. Iya, iya. Baru iya. di sini. 7 bulan Gimana? berarti. Rasanya Hawa-hawa Bumi Ayu itu gimana gitu? tinggal di Bumi Ayu tuh gimana gitu? Awal-awal nyampe sini agak shock gitu. Jauh dari teman-temannya karena kan saya di sini apoteknya sendiri gitu. Oh, iya. Kalau yang di Tegal Pekalongan ada beberapa apotek ya. Iya, betul. Nah, saya kan sendiri jadi agak lumayan jauh dari kantor ke sini jadi agak Ya, gimana gitu ya? shock ya tinggal di daerah kita nggak punya siapa-siapa di situ sendiri gitu. Iya, itu pengalaman sendiri mungkin ya. Pengalaman Ini ya. belum pernah yang dialami Belum sama pernah Anissa mungkin sebelumnya, ya. iya. Oke, Farmasi Lovers, pasti banyak lagi dong yang pengen tahu segala tentang sesuatu Mbak tentang Anissa Mbak gitu. Anissa nih. Mungkin salah satunya tentang riwayat pendidikan gitu ya. Farmasi Lovers juga pengen tahu pastinya. Gimana sih jadi seorang apoteker? Awal-awal mula Awalnya gitu. gimana sih Maksudnya, gitu ya? Kok tiba-tiba pengen kuliah farmasi gitu? Maksudnya apa sih yang bikin memotivasi apa? Memotivasi Atau ya, mungkin untuk ada ambil farmasi anggota gitu ya. keluarga yang sebelumnya ada yang sebagai apoteker atau gimana gitu? Oke, jadi saya itu di keluarganya emang belum ada yang backgroundnya sebagai apoteker, belum ada. Berarti belum ada Di keluarga besar pun
juga nggak ada. Ada. Jadi orang tua saya itu kebetulan Bu saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan kebetulan saya perempuan sendiri nih. Oh, 3 Dua kakak saya, beban sendiri. kakak-kakak saya dua-duanya polisi. Jadi orang tua saya minta saya itu untuk ngambil ke jurusan kesehatan gitu. Oke. Nah, saya awalnya itu berminat itu di bidang kedokteran karena ya dari dulu ya pas kalau ditanya kayak kamu cita-citanya apa sih? Dokter gitu Iya, kan. semua anak ya pasti, rata-rata kalau misalnya pas ditanya dokter, mau jadi gitu kan. apa gitu ya. Nah, Kayaknya cita-citanya Susan deh. Iya kan dia dulu mau kan jadi dokter waktu itu. Nah, tapi kan dulu pas zamannya saya itu ada sistemnya SNMPTN, undangan gitu kan. Jadi kita betul. pilih berdasarkan by ranking gitu nilai seangkatan gitu kan. Nah, saya ngambil kedokteran. Nah, saya konsultasi tuh guru BK. Bu, kalau misalnya saya ngambil kedokteran, ini saya bakal lulus enggak ya gitu. Nah, Terus setelah gimana? dicek nilainya, ternyata itu saya bakal bunuh diri kalau misalnya saya ngambil kedokteran gitu. Iya. Sampai ada istilah bunuh diri loh ya. Pasti kan saya bakal Jadi lulus langsung ya. dicegah nih daripada patah hati. Iya, saya akan dipastikan Dicegah sejak nggak lulus. dini gitu. Iya, saya akan dipastikan nggak lulus gitu. Nah, terus kalau misalnya pun saya mau tetap ke dokternya pasti saya harus ikut bimbel dulu, terus ujian lagi kan. Iya, Nah, itu kan ya itu kemungkinannya juga berapa persen kan ya Bu ya. Dan waktu itu saya juga mikirnya kayak saya lagi nggak mau yang belajar lagi, tuh kayak udah capek ya bikin ujian nasional Iya, gitu. betul. Kemudian saya nanya, kira-kira apa ya jurusan kedokteran yang kedua yang jurusan kesehatan Pilihan yang lain gitu. yang Iya, kedua yang yang lain bagus gitu. selain kedokteran gitu. Nah, ditawarin tuh farmasi. Nah, saya cari-cari info tentang farmasi apa, saya tanya ke orang tua, farmasi itu apa. Terus orang tua saya bilang, nggak apa-apa itu bagus, nanti kamu bakal jadi apoteker. Support gitu ya. Apoteker. Dan saya cari-cari juga opportunity untuk kerjanya itu juga sangat bagus gitu. Bagus gitu ya. Sangat luas ya untuk kerjaannya gitu. Masih banyak dibutuhkan Iya, gitu ya. dimanapun kayaknya bisa gitu kan menggunakan jalan profesi ini gitu. Nah, terus kebetulan anaknya teman-teman mamah saya itu juga banyak yang ngambil apoteker, jadi kayak kayaknya ini juga Ada sesuatu yang semacam bagus angin ya. segar gitu. Iya, tapi kayaknya waktu zaman saya itu Bu, itu kayaknya belum terlalu familiar dengan farmasi kayaknya waktu itu ya. Apa sih gitu ya farmasi? Masih agak asing gitu gitu. Apa sih? Terus gitu saya ya. bilang ke guru BK-nya lagi, Bu, kalau misalnya saya ngambil farmasi ini bakal lulus nggak ya? Setelah dicek lagi nilainya by nilai, ranking gitu, rankingan ya. kemungkinan saya masuk di dalam jatah yang diperkirakan sekolah gitu. Akhirnya jadi tambah Alhamdulillahnya semangat lulus, lagi iya. ya gitu. akhirnya lulus. pilihlah farmasi gitu Iya, ya. farmasi di Unan. Di Unan, iya. Kalau boleh tahu Unan itu apa sih? Mungkin farmasi lover di sini ada yang belum tahu Unan kali itu ya. Universitas Andalas yang ada di Kota Oke. Padang. Ada di Kota Di Kota Padang, Padang. universitas yang besar itu ya. Terkenal sekali itu. Iya. Ada beberapa teman saya juga orang Padang juga rata-rata lulusan situ. Oke deh farmasi lover, jadi sekarang udah tahu ya satu dari Uni Padang ini yang cantik ini ternyata dia punya motivasi masuk farmasi itu karena selain pilihan untuk bidang kesehatan kedokteran itu salah satunya farmasi gitu ya. Iya, Dan gitu. kita mungkin sistem kerjanya bisa fleksibel, jadi pemilihan Dan untuk ibaratnya jurusannya itu gitu. farmasi itu luas lah. Cakupannya luas, Iya, orang gitu. awam kan taunya farmasi itu obat gitu. Padahal Tukang obat gitu ya Bu ya. Iya. Agak suka kesel ya diomongin tukang obat gitu. Padahal yang namanya dunia farmasi itu Luas. dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu udah lingkupnya dunia farmasi semua ya, dari mulai pasta gigi kita, dari kosmetik ya itu kaitannya dengan farmasi. Makanya nggak cuma image-nya orang farmasi wong dodol obat kalau orang bahasa sini gitu. Padahal loh. kita nggak melulu masalah obat aja Iya, ya gitu. banyak. Oke deh, mungkin ada pertanyaan lagi di hati farmasi lovers Iya semua nih. ya. Kira-kira selama belajar nih, selama Belajar, perkuliahan Mbak Anissa dulu, kira-kira belajarnya apa Iya, saja sih? apa Mungkin farmasi aja lovers yang gitu, lihat di sini, aduh nanti susah, aduh nanti gimana? Apa yang harus dipersiapkan buat farmasi Biar, lovers semua gitu? Kita coba tanya ke Mbak Kalau Anissa pas ya. lagi kuliah Ini gitu sebenarnya gimana? pengalaman yang nggak saya lupain juga sih Bu. Jadi, Iya. jadi kan saya dulu waktu sekolah itu nilainya kimianya cukup bagus. Iya. Nah, saya mikirnya kayak kalau misalnya bikin obat-obatan pasti kayak lebih ke kimianya Ada ya. hubungannya Nah, gitu ini kayaknya ya. saya bisa nih soalnya kimia saya jago gitu, PD-nya gitu loh. Gue kayak Iya. kayaknya saya jago nih kalau kimia gitu. Nah, terus pas udah kuliah nih kan ada tuh mata kuliah kimia organik, Iya. pokoknya segala macam kimia-kimiaan gitu. Nah, ternyata itu nggak segampang yang saya bayangkan gitu. Iya, Dan jauh ternyata beda gitu iya nggak ya. cuma kimia doang yang
ternyata lebih banyak ke fisikanya juga kan ternyata di Sempet juga nggak farmasi sih gitu. kalau pas dulu kan aku tiap tidur itu kayak berasa bayangan Bayang-bayangin sampai ke bawah rumus mimpi ya, gitu iya ya. benar. sehat-sehat gitu kalau Iya, pas lagi betul. itu ya sama ya. Sama itu aku juga sampai di dinding kamar terus kalau misalnya ada mau hujan tuh kayak gitu nulis-nulisin di kertas terus tempel-tempelin di dinding kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kalau emang kalian tuh berminat berminat nih masuk ke farmasi gitu. Kalau bisa jangan terpaku sama satu jurusannya aja, satu mata kuliahnya aja gitu. Misalnya jangan fokus ke kimianya aja, tapi ternyata banyak masih ada kayak biologinya yang lebih banyak, terus kayak hafalannya sangat banyak sekali, nggak anatomi fisiologi ya. Yang tumbuhan. Aduh, ini apa? Aku suka yang kayak gitu, aku suka. Tapi kalau misalnya udah kayak kimia organik ya gitu, aku udah nyerah lah. Udah kayaknya sampai akhir pun kayaknya sering gak lulus itu nilai ujian. Oke, Farmasi Lover itu dia pengalaman Mbak Anissa waktu menempuh ujian, menempuh kuliah ya, menempuh pendidikannya gitu kan. Ternyata kita harus punya strategi-strategi tertentu ketika kita kuliah, ketika kita menempuh pendidikan di farmasi. Yang pasti tetap asik ya belajar di farmasi. Banyak banget pengalamannya. Nggak hanya cuma ilmu-ilmu pasti, ilmu eksak, kita juga ada ilmu yang lain ya, kayak farmakoekonomi, kita belajar komunikasi juga untuk KIE dan sebagainya. Yang pasti menarik lah Farmasi Lovers kalau mau tahu kita. Jangan Farno duluan nih. Enggak. Nih kuliah farmasi nih pusing nanti cepet tua atau gimana gitu. Enggak juga. Iya, harus ada prinsip gini. Berpusing-pusing dahulu sih. Bersenang-senang kemudian. Terus tips-tipsnya nih biar bisa kerja di kimia farma. Pastinya atau, kan itu ya. Bisa juga ditambahi mungkin Farmasi Lover pengen tahu ya, kimia farma itu apa sih? Mungkin yang kimia farma selama ini kita lihat, logonya apotik, itu biru, apotik doang apotik gitu ya. Itu mungkin bisa tahu Farmasi Lover semua tuh kimia farma tuh apa saja gitu. Boleh kita mau tahu. Mungkin saya jelasin dari kimia farma dulu apa gitu ya. Jadi kimia farma itu sebenarnya perusahaan industri farmasi terbesar sekarang kayaknya di Indonesia. Ya pasti di Indonesia paling terbesar. Banyak produknya juga ya. Jadi perusahaan yang punya usahanya itu dari hulu ke hilir gitu. Maksudnya dari hulu ke hilir, maksudnya mungkin dari produksi produk gitu ya, produksinya ada, distribusinya ada, nanti sampai ke konsumennya itu retailnya banyak gitu kan. Jadi semua itu ada di kimia farma gitu. Nah kebetulan saya itu masuk ke kimia farma joinnya tuh lewat program manajemen trainee Bu. Jadi jadi program manajemen trainee itu adalah program pelatihan yang dituntut kita untuk menjadi seorang manajer atau seorang leader di tempat manapun kita berada gitu, baik itu leader untuk diri kita sendiri ataupun leader untuk tim kita nantinya gitu. Jadi diharapkan lulusan si manajemen trainee ini benar-benar jadi seorang future leadernya di perusahaan gitu, lebih kerennya future leadernya di perusahaan seperti itu. Bahasa mudengnya itu pemimpin gitu ya. Mungkin kalau untuk saya ditempatkan di apotek, mungkin saya jadi leader di apotek saya yang bisa nge-handle atau teman-teman tim saya gitu. Gimana caranya kalau misalnya kalau misalnya kita di apotek kan mungkin bayangannya kalau apoteker ya cuma ngasih obat, pengadaan segala macam kan. Tapi kalau misalnya di perusahaan saya itu segala hal dikerjakan gitu, mulai dari manajerialnya segala macamnya, belum lagi SDM-nya segala macam tuh kita ngatur gitu sama harus menguasai semua bidang ya leadernya. Jadi manajemen trainee itu emang diuntukkan untuk fresh graduate nih. Jadi diuntukkan untuk fresh graduate. Jadi fresh graduate sangat berpeluang sekali untuk gabung di perusahaan. Kayaknya beberapa perusahaan sekarang emang buka program manajemen trainee untuk mencapai leadernya gitu, mendapatkan leadernya gitu. Mbak Anissa boleh ceritain dikit nggak gimana sih proses seleksinya dulu waktu itu pas mau masuk kerja lulus gitu? Kuliah langsung ke kimia farma atau mungkin punya pengalaman kerja dulu sebelum mungkin ke di apotek yang gitu. konvensional atau mungkin di mana, apa di klinik atau di mana gitu, barangkali pernah gitu, apa langsung ke kimia farma nih gitu. Jadi saya emang dari lulus itu tahun 2020 bulan November waktu itu, emang saya belum pernah sempat bekerja dimanapun, belum sempat kerja dimanapun. Jadi waktu itu saya lulus bulan November, tapi saya apply juga di beberapa vakansi gitu, saya apply gitu. Cuma emang
kayaknya nggak rezekinya gitu ya, jadi nggak lulus gitu. Atau mungkin saya ngambilnya terlalu tinggi atau gimana, saya nggak juga nggak paham gitu. Tapi kayaknya juga bukan rezeki saya ya, kayaknya di saya lulus di situ gitu. Cuma pas di tahun 2021 itu bulan Februari kalau nggak salah, Kimia Farma buka rekrutmen untuk manajemen trainee. Itu berarti secara online gitu ya? Via online. Nah, kalau dulu itu saya sebenarnya tahu manajemen trainee Kimia Farma itu dari semenjak saya kuliah. Jadi waktu itu Kimia Farma kayak bekerja sama dengan kampus saya, jadi mereka itu datang ke kampus biasanya pas setelah open recruitment gitu, rekrutmen di kampus gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang baru lulus nanti silahkan to apply di sana, nanti langsung wawancara di tempat. Nanti kalau misalnya lulus administrasi segala macam langsung ke pusat untuk wawancara waktu itu. Nah kebetulan karena saya waktu itu masih zaman-zamannya COVID, jadi saya semuanya serba online Bu, jadi biasanya saya nggak sempat datang ke Jakarta. Iya online itu via Zoom meeting waktu itu. Waktu saya tertariknya si MT ini tuh dari zaman saya kuliah. Jadi senior saya itu kan banyak yang lulus di Kimia Farma, jadi PHM, posisi PHM gitu di apotek. Nah saya lihat tuh kayak kerjanya, asik ya. Kayaknya menikmati gitu. Iya, kerjanya asik, kita kayak apa ya? Lebih fleksibel gitu, kayak kerjaan nggak teratur, nggak tertutup dengan peraturan beberapa. Gitu ya. Iya, terus mungkin dari segi self developmentnya, jenjang karirnya, ataupun benefit gitu ya, kayak salary dan lain-lain segala macam pasti lebih bagus di sini gitu. Yang pasti sudut pandang yang pertama itu kali ya. Yang pasti nggak mudah ya Bu ya, untuk seorang fresh graduate pasti untuk mencari pekerjaan pasti lihat dari salary-nya gitu kan. Nah, terus saya kayak dicoba deh gitu. Tapi saya dilema nih, kayak kalau misalnya saya ikut ini dan nanti saya takdirkan untuk lulus, pasti penempatannya bakal jauh. Itu seluruh Indonesia Bu, jadi saya nggak bisa milih. Saya nggak bisa milih, saya mau ditempatkan di mana tuh nggak bisa milih. Itu ditentukan oleh perusahaan dimanapun nanti dibutuhkan, itu kita bakal ke sana gitu. Harus siap dimanapun kita berada. Makanya gitu. Ibaratnya kayak yang fresh graduate itu banyak dipilih karena itu. Mungkin kalau udah nikah ya susah. Nikah itu banyak pertimbangan gitu ya. Betul. Maksudnya kalau yang masih single kayak Mbak Anissa kan mau dipindahin kemana aja lah gitu ya. Masih bisa ngatur gitu kan. Oke deh, Pharmacy Lovers, itu dia ternyata Kimia Farma itu bukan perusahaan kecil, tapi dia udah number one di Indonesia lah ya, bisa dikatakan gitu. Untuk ada satu lagi Bu, saya kan mau cerita nih tentang alur rekrutmennya. Nanti kalau misalnya mau tahu, ada yang butuh ya, pengen tahu gitu. Jadi saya untuk rekrutmen itu saya ada 9 tes. Jadi ada 9 seleksi, tahapan seleksi waktu itu. Ini penting banget nih buat Pharmacy Lovers, saya pengen tahu ceritain mempersiapkan gitu. Ini ada bocoran gitu. Waktu saya ada 9 seleksi gitu ya. 9 tahapan seleksi waktu itu. Yang pertama dari bulan Februari sampai bulan Mei. Jadi kan lumayan lama ya. Ya pertama itu saya administrasi dulu nih. Administrasi. Lulus, kalau nanti kita kayak bikin mini resume gitu tentang Kimia Farma. Apa yang kita tahu tentang Kimia Farma dalam bentuk video. Yang kita tahu tentang Kimia Farma itu apa aja. Iya. Gitu. Terus kemudian yang ketiga itu kayak psikotes gitu, kayak tes tulis. Nah, tes tulis. Tapi online juga. Iya, via online, semuanya via online. Jadi kayak kita tuh dikirimin nanti misalnya ini di infoin dulu, nanti jam 11 bakal ada tes gitu. Nah, nanti cek email, masuk tesnya kerjakan, jam segini harus diupload gitu. Tes tulisnya. Yang keempat itu tes kayak psikotes gitu. Kayak psikotes ada 5. Kemudian ada interview dengan HRD. Kemudian interview online juga. Iya, via Zoom meeting. Kemudian ada interview dengan user. Kemudian interview dengan direksi. Jadi itu ada 3 interview. Iya. Nah, yang terakhir baru tes kesehatan. Oh gitu. Nah, jadi 9 tahapan. Jadi emang butuh kesabaran juga nunggunya, karena kita tes sekarang mungkin keluar hasilnya 2 minggu lagi, nah harus tes lagi 2 minggu lagi gitu. Berarti harus sabar dan tentunya tekun belajar ya, sama cari-cari info. Saya cari info lebih pentingnya. Ibaratnya ada yang nggak mungkin lah kalau kita mau berusaha itu pasti bisa dipermudah gitu ya. Oke, Pharmacy Lovers, mungkin di sini ada yang pengen tahu ya. Anissa gitu. Ada 9 tahap ini. Kira-kira interview itu apa aja sih, Pharmacy Lover? Pasti ada yang kita lagi nunggu-nunggu pengen kerja tapi lagi harap-harap cemas, ini nanti kalau dipanggil interview kira-kira yang ditanyain apa gitu sih gitu. Kayak siswa-siswa SMK Wicaksana juga kan kadang gitu ya, jadi momok gitu. Aduh, interview nanti pertanyaannya apa aja sih, seputar apa kan gitu. Masih biasa bisa dipelajari tapi kalau mungkin yang ya. Interview itu kan ibaratnya kita
langsung ya, maksudnya walaupun lewat Zoom kan, tapi kita langsung deg-degannya itu loh. Iya betul, ada nervousnya itu. Tetap aja deg-degan sih kalau itu. Nah teman-teman farmasi lover pasti pengen tahu dong tips dari Mbak Anissa cara menghadapi untuk interview sebuah perusahaan besar tuh seperti apa gitu skala ya. nasional lah ya kalau kimia farma itu. Jadi kalau misalnya pertama kan interview HRD nih. Oke. Jadi kalau di HRD itu kayak kita ditanyain emang lebih ke kepribadiannya aja sih. Oh gitu. Kamu tuh gimana, ntar dikasih kasus nih misalnya kalau kayak gini, kalau misalnya ada satu kasus di perusahaan atau kamu dia sebagai leader gitu, nah kamu gimana cara ngadapinnya, ngatasinnya gimana, lebih kayak gitu. Jadi kayak itu mungkin buat lebih ke diri itu ya. Iya, cara berpikir kayak cara Cara berpikirnya. menyelesaikan masalah, cara memutuskan apa yang akan dilakukan gitu ya. Kayak seleksi itu lebih untuk nilai kepribadian kayaknya kalau di HRD ini. Nah, kalau untuk user itu kan sudah dengan apoteker, berarti kalau misalnya saya apoteker, berarti kan usernya apoteker ya, apoteker di manajer di sana gitu. Nah, itu dicek ditanyain ya kayak hampir sama sih Bu, sebenarnya semua tahapan interview itu hampir sama aja sebenarnya. Tanya kan kayak kasus. Nah, nanti kalau kamu nanti sebagai seorang leader di apotek nih, kalau misalnya saya apoteker, nah kamu gimana gitu ya. Ada yang komplain atau apa, kamu gimana cara ngadapinnya tuh, kamu gimana, lebih kayak gitu kalau sih. Kayak pengetahuan terkait farmasi ditanyain juga nggak? Enggak, kalau saya kemarin nggak ada pengetahuan tentang farmasi itu, nggak ada sama sekali. Karena saya sudah mempersiapkan, padahal saya sudah mempersiapkan loh itu. Biasanya kan prepare-nya itu dulu ya. Perhitungan dosis mungkin tidak ada sama sekali. Mungkin ya ada seorang pasien datang dengan keluhan ini. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Bayangannya udah kesana teman-teman semua. Saya bayangan juga kayak gitu. Soal-soal yang di soal-soal OSCE gitu ya, yang pas apoteker kan kayak gitu kan. Kemampuan kita memilih obat. Sebenarnya saya dulu pernah juga ikut rekrutmen lokal ya, untuk apoteker lokal. Memang seperti itu pertanyaan, kayak misalnya pasien keluhan ini gini nih, kamu gimana cara ngatasinnya? Dan misalnya nih pasien datang minta antibiotik, kamu gimana? Kayak gitu. Tapi kalau saya bilang interview yang kemarin manajemen training itu nggak ada lagi pertanyaan kayak gitu, udah nggak ada gitu. Lebih kayak ke nantinya dipersiapkan untuk sebagai manajer. Seorang leadernya gimana tuh ngatasin semua masalah di apotek kamu gimana gitu. Lebih ke karakter gitu ya. Oke deh. Pemimpinan gitu. Leadershipnya yang dituntut di situ. Gitu ya. Terima kasih Mbak Anissa. Ternyata banyak banget ya yang bisa kita pemilihan dia kuliah farmasi sampai tes gitu ya. Intinya kita harus mau berusaha dan mencoba ya gitu. Kadang suka ada yang istilah sekarang itu insecure, mau daftar kerja di kimia farma takut ini. Saya awal kayak gitu juga Bu. Gitu juga ya. Awalnya gitu, karena waktu saya ikut rekrutmen itu, teman-teman sekampus saya kan pada ikut juga. Mulai dari yang lulusan terbaik, yang nilainya tinggi, segalanya tuh pada ikut. Kadang itu bikin kita saingannya gitu ya. Sampai saya ngomong kayak udahlah, ini nggak pasti nggak lulus lah, udahlah gitu. Udah gitu, tapi kayak di tahapan lulus kayaknya ada jalan nih. Semakin gitu. memperkuat gitu ya, semakin bisa gitu. Iya, sampai ke interview, gitu ya. Kayak udah jalan. Pede aja gitu. Pede aja lah, terserah gitu. Tapi emang ilmu pede itu perlu sih untuk mencari pekerjaan gitu ya. Oke deh farmasi lovers ya nih. Kayaknya kita semakin seru nih obrolannya nih. Kita cuma pengen tahu gini Mbak Anissa. Dari pihak kimia farma gitu ya. Mungkin kan dari perusahaan kita punya standar penampilan diri gitu. Nah, kita ada di materi di SMK Wicaksana juga, kita ada materi pelajarannya tentang itu. Tapi kan mungkin kalau di SMK gitu cuman hanya teori mungkin ya Bu ya. Artinya bagaimana sih betul-betul penerapannya standar penampilan diri gitu. Kalau di kimia farma tuh misalnya berkaitan dengan penampilan atau seragam atau apa gitu. Saya kan pernah masuk ke apotek kimia farma itu dari pertama masuk itu udah yang selamat datang di kimia farma. Iya, kita juga udah ada. Terus ditanyakan keperluannya apa. Itu mungkin udah salah satu dari nilai kimianya. Itu juga bagi konsumen nilai plus tersendiri gitu ya. Kita merasa wah gitu. Kita datang aja udah disambut gitu kan. Kita nih mau beli apa gitu, udah gitu dicuekin kan kita berasa kesel ya Bu ya kayak gitu ya. Padahal beli gitu kan. Nggak mau minta, tapi kok kayak
kayak nggak direspon, akhirnya kan bikin ilfil, udahlah besok-besok nggak ke situ lagi. Tapi kalau ke Kimia Farma tuh begitu kita masuk, disambut ya, disapa, nanti pulang didoain lagi semoga sehat selalu gitu ya. Ditanyakan dan dicarikan gitu, maksudnya saya butuh mungkin bedak nih, iya sebelah sini ibu, gini, maksudnya bener-bener cara menyambut itu bagus sekali. Itu emang ada itunya ya. Jadi sebenarnya itu juga caranya Kimia Farma untuk brandingnya perusahaan ya Bu ya. Jadi Kimia Farma itu nggak hanya ngejual produk, nggak ngejual obat, tapi juga ngejual jasa gitu, pelayanan servis gitu. Jadi gimana meningkatkan servis yang baik. Jadi si customer balik lagi nih ke Kimia Farma karena merasa nyaman dengan Kimia Farma, pasti seperti itu. Nah kalau untuk kayak yang kayak selamat Kimia Farma itu kan greeting ya namanya. Kalau kita namanya greeting. Gitu. Nah itu emang udah tuntutan dari perusahaan, emang di SOP-nya udah seperti itu, udah ditentukan cara mengangkat telepon, cara menyapa pelanggan, cara kalau misalnya pelanggan udah selesai itu kita gimana semoga sehat selalu, pasti kalau misalnya belanja Kimia Farma pernah tahu ya gitu. Udah ada standar. Udah standarnya. Nah, kalau untuk penampilan sama, itu semua juga udah ada standarnya, mulai dari pakai kerudungnya kayak gimana, bajunya gimana, seragamnya hari Senin apa, Selasa apa, itu udah ditentukan seragamnya itu. Kalau misalnya kerudung nih kayak cara pakainya gimana itu ditentukan. Gitu ya kalau misalnya pakainya kayak enggak jilbabnya yang turun bawah kayak gini, tapi kalau misalnya syar'i juga ada tentunya juga gitu ya. Iya, ditentukan rapi. Jadi sampai ke warna jilbab ditentukan. Iya, sampai ke warna jilbab, warna sepatu itu ditentukan semuanya. Kalau misalnya kayak seragam kita dapat dari kantor emang dari kantor iya. Terus kayak grooming, make up itu ditentukan. Misalnya kamu harus dandan ke kantor, terus kayak misalnya kalau pakai jam tangan tuh jam tangannya harus seperti apa, harus ditentukan. Iya, nggak boleh sampai sedetail itu ya. Sedetail itu. Jam tangannya nggak boleh yang harus yang nggak boleh sporty itu nggak boleh, pokoknya yang yang rantai yang gitu lah pokoknya yang perempuan harus yang feminin gitu ya kesannya. Terus kalau perhiasan bolehnya berapa gitu. Ya nggak boleh terlalu berlebihan. Berlebihan juga nggak boleh. Semua udah ditentukan di Kimia Farma. Oke, itu udah tahu ya gimana sih penampilan itu aja diperhatikan banget. Bukan maksudnya mengekang ya, tapi membuat ini loh biar menarik gitu image-nya Kimia Farma tersendiri ya kita. Jadi orang datang tuh udah nyaman dengan suasana yang enak juga coba gitu. Kalau misalnya kita datang terus ya mungkin aja pelayannya kumal atau gimana, kita jadi males ya gitu. Tapi kalau apalagi kalau apotekernya cantik kayak Mbak. Bisa saya semangat banget ini. Pengen tiap hari beli obat. Nggak apa-apa, boleh. Biar omset. Modusnya biar ketemu apotekernya gitu. Gini, Farmasi Lover, yang pernah saya lihat gitu ya kalau di Kimia Farma itu gini loh. Personelnya tuh energik. Iya, semangat gitu. Artinya gini, semuanya tuh kompak gitu loh. Jadi kira-kira apa sih triknya biar semuanya yang ada di satu tim, di satu unit itu kompak semua, energi, nggak ada yang kerjanya males, ngantuk atau kadang gimana suka ada gitu. yang ibaratnya kalau istilahnya itu adil-adilan, makanya ini bukan kerjaan aku. Ada mungkin yang merasa gitu. Kesusahan, biarin, bukan bagian lagi aku nyari ini, apa gitu. mungkin dibiarin gitu ya. Biar ada teamworknya itu solid itu gimana gitu. Nah itu pentingnya seorang leader tadi di apotek. Nah makanya dibutuhkan apotekernya itu yang dicarikan yang lulusan MT tadi gitu ya. Jadi apoteker yang lulusan benar-benar, karena saya kemarin di MT itu saya dilatih bukan hanya kayak kita tuh lebih diajarin bukan cara cari omset gitu mana enggak. Ya, tapi kita lebih diajarin tuh kayak gimana nih kamu sebagai leader di tim kamu, gimana nanti kamu mengelola beberapa orang di apotek kamu. Nanti misalnya ada salah satu tim kamu yang saya kayak tadi kurang energik lah, kurang apa, kamu gimana cara mengatasi itu, gimana cara ngejelasinnya, gimana cara apa, gimana lebih kesananya saya diajarin gitu, lebih lebih ke manajerialnya kan. Iya sih, gitu yang kalau namanya omset sih pasti itu ngikut. Itu pasti kayak ibaratnya kalau pelayanan kita bagus ya pasien nggak bakalan lari gitu. Pasti bakalan laksanakan. Nah itu, jadi kalau misalnya ditanyakan kenapa staffnya ada yang energik semua itu karena yaitu pihak andilnya si PHM-nya tadi itu si apotekernya itu gimana dia ngelola timnya. Berarti kalau misalnya timnya sudah kompak berarti bagus kerjaan si PHM-nya. Soalnya gitu. kalau suasana kerjanya udah enak nyaman, itu gitu tuh nyaman kan. pokoknya
kita kerja aja kayak kerja ikhlas gitu ya. Iya. Maksudnya Dibawa seneng dibawa gitu ya. seneng Iya, gitu terus loh. perusahaan itu juga nggak ngelepas tangan gitu loh Bu, jadi kayak gimana ya, sering ada pelatihan gitu, jadi misalnya ada pelatihan skill apa gitu, misalnya sekarang product knowledge-nya Nutrimax, misalnya kan ada kayak food supplement gitu ya. Nah misalnya sekarang product knowledge-nya Nutrimax, nah itu kan nanti diajarin tuh gimana caranya, atau mungkin nanti ada improvement di bidang skill selling atau apa, fokus selling atau segala macam, itu tuh nanti diajarin gitu, atau mungkin cara menarik konsumen, Cara maksudnya, meyakinkan biar bisa beli produk biar beli itu produk, gitu ya. terus itu juga ada kayak diajarin penyamaratan juga. potensi skillnya juga, misalnya kayak ngentri faktur atau misalnya BPJS, ngentri BPJS segala macam itu nanti gitu. ada pelatihan dari pihak Oh, SDM-nya Kimia Farma gitu. bekerja sama dengan BPJS juga ya? Iya, Oh betul. iya. Beberapa Asik apotek banget. ada kerjasama dengan BPJS. Iya tuh. Jadi ibaratnya pelayanannya lengkap banget Banget, ya. iya. Iya. Kalau di BPJS. Kimia Farma Bumi Ayu sendiri untuk jam operasionalnya gimana, Mbak? Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 Iya. malam gitu. Oh, iya. Jadi farmasi lovers tuh jangan khawatir kalau misalnya lagi butuh obat. Datang ke Kimia Farma Bumi Ayu tuh. Itu melambang Terus mandiri. ada juga itu ya, Mbak Anissa, aplikasinya ya. Ya, Kimia Farma Ya, Mobile ada itu aplikasi memudahkan mobil. sekali. Jadi teman-teman bisa beli obat Obat dari rumah ya, kayak ada itu juga ya, jasa antar ya. iya, untuk Iya. berapa kilo tuh ada Jadi free ibaratnya pengantaran, free shipping. mungkin nih terutama nih kalau sakit gigi ya, sepele tapi itu Wah, berasa luar biasa dunia tuh kalau udah sakit gigi. perang gitu ya. Jadi udah di rumah sendirian sakit gigi, tinggal buka Aplikasinya apa, Mbak? aplikasi Kimia Farma Mobile itu Kimia bisa Farma download di Mobile. ya, bisa di-download di Play Store. Nanti kalau atau langsung misalnya bisa pakai Play bisa, Store ya. bisa. Jadi mungkin bisa ada konsultasi obat juga ya. Jadi misalnya sakit apa nggak tahu obatnya apa, itu ada juga di situ. Ada pilihannya enggak? Ada. Tapi Pilihan kalau menunya. tapi terkadang misalnya ya kayak Bumi Ayu itu untuk sistem apa ya pengantaran itu belum terkoneksi dengan Grab, itu tuh belum ada belum. karena Oh, mungkin betul. masih terkendala dengan driver di sini yang nggak terlalu Betul. banyak ya, jadi Iya, terus untuk jarak yang terlalu jauh itu juga nggak ada. Jadi Kondisi sejauh ini- geografis kita juga ya iya, di sini ya. tapi sejauh ini tuh kayak kalau misalnya dekat, kalau misalnya di apotek yang jaga ada beberapa orang, mungkin Nah, nanti bisa diantar sama pihak apotek, tapi untuk beberapa kilo doang ya, nggak yang terlalu jauh tuh nggak Iyalah. bisa ya. Oke, Kimia Farma Mobile itu isinya apa aja sih, kita coba boleh tahu Mbak Anissa di dalam Kimia Farma Mobile itu gitu. Kimia Farma Mobile ya kayak apa ya? Kayak beli Produk obat gitu. kayak ya Shopee misalnya, Iya. toko oren gitu ya, toko oren gitu Kayak misalnya. online gitu ya. Produk obat-obatnya, tapi kan nggak semua obat ya Bu ya. Misalnya kayak Iya. obat-obat yang bisa dibeli bebas doang nih, kayak Oh, iya. produk-produk HV-nya, pokoknya iya. yang produk swalain lain itu ada, tapi nggak Iya. semua kayak obat-obat Iya, yang karena kan terkait sama Iya, peraturan pengaturan pemakaian perundang-undangan penggunaan ya, obat ya mm. tentunya. Jadi terus pembelian resep juga ada di situ, nanti Iya. di foto resepnya nanti dikirim, Iya. ada di aplikasi itu dikirim juga ada, atau oh untuk iya, jadi misalnya kayak lebih pelayanan vaksin mempermudah itu ya. banyak Oh, sekarang iya, iya. ini di Asik aplikasi, banget itu ya. sangat memudahkan. Jadi sudah termasuknya apotek modern ya. gitu, modern. Asik gitu. Jadi apalagi di era-era sekarang ini ya, Iya, apa-apa betul. semuanya serba digital aja ya. Jadi kita harus melek teknologi gitu ya. Harus sekarang harus banget. Oke Ya, Mbak itu. Anissa, terima kasih. Kita juga pengen tahu nih kira-kira produk-produknya Kimia Farma nih, yang farmasi lover semua kira-kira biasa tuh familiar apa aja sih Iya, kira-kira? apa aja. Pasti kalau yang cewek-cewek pasti tahu ya, kayak March Venus Iya. ya. March Saya nggak Venus mau ya. pakai lagi. Iya. Iya. Mungkin kadang beli tapi nggak tahu Nggak ya tahu ya kalau itu ini punya Itu Kimia Farma gitu. produk legendaris. Dari sama nenek saya tuh pakai Mars itu, Mars loh iya, ya. harganya murce, barangnya bagus lagi kan. Terus ibaratnya buat aplikasi ke muka itu Iya, bagus enak. gitu, dan emang jadi mudah pemakaiannya Iya, gitu. Jadi kan dia juga ada sekarang tuh nggak cuma kosmetiknya doang, skincare kan sekarang juga ada tuh dari iya. dari keluarannya Mars ya, ada skincare yang buat jerawat gitu ada. Nah, kalau dari tuh, Venus tuh Farmasi ya, Lovers. toner Ternyata segala ada macam juga udah ya. ada. Iya. Sekarang lagi diskon tuh Venus 20% lumayan tuh, udah boleh tuh. Ayo. Kimia Farma Langsung nih, terdekat. Kimia Farma Ayo. terdekat tentunya Lagi diskon ya. 20% beberapa itemnya si Venus. Tentunya Kimia Farma kan itu dari Sabang sampai Merauke pasti ada ya. Sekarang udah 1.000 lebih itu Outlet store ya? di outlet dia ada di seluruh Indonesia. Sebelum ke Bumi Ayu dulu di Padang juga
Kimia Farma Saya Padang. lulus MT langsung penempatan di sini. Oh, penempatannya Saya di belum, sini. iya belum. Jadi Tapi MT-nya dulu di Jakarta. OJT-nya enggak, Iya. saya kan karena angkatan online ya, jadi Iya, saya nggak jadi sempat online. yang Oh, training iya, ke iya, kantor iya. ke pusat belum pernah. Tapi saya ada OJT Jadi namanya. ibaratnya kalau Bumi Ayu itu buat Mbak Nisa adalah cinta pertama. Iya. Pertamanya saya Pasti akan First selalu love-nya sama dikenang Kimia Mbak Farma Nisa. gitu ya. penempatannya langsung ke sini jauh. gitu. Pasti itu akan selalu dikenang. Oh iya, saya pertama kerja nih di Bumi Ayu. Iya. Bakal sedih nih soalnya seminggu lagi bakal mutasi. Iya. Pokoknya jangan lupakan Bumi Ayu Mbak Nisa. Enggak ada, jauh banget ke sini. Oke deh, mungkin ada kesan pesannya dari Mbak Anissa Mbak Ani, mengenai terutama SMK Wicaksana Mbak ini nih. Ani. Gimana nih menurut Mbak Anissa SMK Tanggapannya Wicaksananya? tentang SMK Wicaksana kan terutama nih di farmasi ya, karena kita lagi membahas tentang dunia farmasi. Menurut Mbak Anissa tanggapannya gimana sih nih lulusan dari SMK Farmasi untuk di dunia kerja, gitu ya. Gimana? Ya kalau kalau misalnya kita udah, misalnya teman-teman udah masuk ke SMK Farmasi gitu ya, berarti kan emang sudah memilih jalannya di bidang farmasi berarti kan. Nah itu. Nah pesan saya sih ayo improve lagi gitu. Jangan di skillnya di improve lagi. Jangan cuma sampai di habis SMK terus kerja, kalau bisa gitu. Coba dia di-upgrade lagi ilmunya. Karena kan zaman sekarang ya perkembangan itu kan masih ini ya Bu ya. Dan kebetulan untuk jurusan farmasi kayak yang tadi saya bilang di awal itu opportunity itu sangat bagus banget nih. Tapi ingat lagi sekarang peminatnya farmasi itu sangat banyak. Loh. Nah, itu tergantung kamu nih. Kamu mau sukses, mau berusaha, yang seperti apa, ya itu tergantung kamu dengan gimana caranya kamu memenangkan dari misalnya dari 1.000 orang gitu. Nah, gimana cara kamu memenangkan, misalnya cuma ada potensi kemungkinan chance-nya cuma 40 gitu. Nah, gimana kamu caranya jadi salah satu dari 40. Iya, dari 40 itu gimana? Itu kan terserah ke dirinya bergantung kepada dirinya sendiri masing-masing ya gimana Jadi beratnya gini, dari pihak sekolah gitu ya, kalian dibekali ilmu yang sama, pendidikan yang sama, tinggal kalian gimana sih caranya biar ilmu yang kalian dapatkan itu bisa untuk berkarir gitu ya. Jadi memperjuangkan diri gitu ya gitu. Yang namanya belajar ya. Kayak Kimia Farma kan juga nggak hanya apotek loh, banyak ada plan-nya kayak pabrik-pabriknya banyak gitu, industrinya ya itu industri farmasinya. Belum lagi retailnya kayak klinik, banyak sekali ya gitu. Belum lagi distributornya gitu kan. Jadi yang namanya banyak Kimia Farma itu dari mulai industri farmasi ibarat atau ke pabrik hilir obat ya, terus ke distributor ya, PBF Kimia Farma juga ada, terus sampai ke retail ya, apotek ada. Maya ya benar tadi dari hulu ke hilir ibaratnya itu terkoneksi banget ya kalau Kimia Farma gitu. Oke deh Mbak Anissa, terima kasih. Kita juga mau perkenalan nih. Kita SMK Wicaksana, kita sudah berusaha praktek, terus membuat produk. Ini tuh salah satunya ada hand sanitizer. Ini yang ukuran mini 20 mili. Itu teman-teman kalau belajar di SMK Wicaksana Al-Hikmah, kita bakalan coba belajar bikin sediaan hand sanitizer ini. Ini bisa digunakan, kita coba ya. Tuh. Iya, jadi sekolah di sini itu nggak cuma teori-teori aja, itu ada prakteknya. Itu sangat cocok untuk di Kimia Farma. Kita ada tuh salah satu perusahaan yang lagi mengembangkan minyak kaciri gitu. Oh, minyak kaciri. Mungkin tahu PT Seal mungkin. Iya, sekarang kan lagi gencar-gencarnya di minyak kaciri ya. Aromaterapi itu lagi banyak banget peminatnya loh. Bagi teman-teman mungkin yang berminat di bidang kayak pengembangan seperti itu, gitu riset seperti itu kayaknya cocok ya di Kimia Farma gitu. Iya. Soalnya ini lagi booming banget ya. Iya. Ini juga kita mau tuh coba ada perkenalan nih. juga. Ada minyak aromaterapi. Kita juga produk dari siswa SMK Wicaksana dulu juga. Ini namanya WeCare. Ini aromaterapi ada. Boleh. Coba juga boleh.
Jadi itu Ini wangi ada mentol. wangi mentol sama ada yang jeruk citrus. citrus ada. Bu permen ya. Iya, namanya pepper. Jadi kan ini kan emang target pasarnya kita tadinya lingkungan kita dulu ya, Ya, kita internal dulu. Nah sekarang kalau produk-produk aromaterapi sebelumnya kan image-nya lah kayak bau orang tua gitu ya kan, makanya kita bikin yang agak fresh lagi, menghangatkan yang tapi modifikasi menarik sedikit gitu. lah ya. Tapi wanginya itu wangi yang anak-anak muda suka gitu. Jadi ya gitu bikin. Jadi teman-teman Farmasi Lovers, kalau semuanya Iya. penasaran dengan SMK Farmasi Wicaksana SMK PK yang kita udah kerjasama dengan Kimia Farma ya. Jadi kita sebagai pusat keunggulan ya, kita keunggulannya bekerja sama dengan Kimia Farma. Oke. Terima kasih Mbak Anissa atas ngobrol-ngobrolnya. Iya, maaf ya kalau misalnya nggak terlalu maksimal nih saya ngejelasinnya gitu. Iya, apa-apa. Nanti Terima kita kasih sambung banyak. lagi. Oke, Iya, lain boleh. waktu kita Makasih sambung banget lagi. Makasih sudah banget kedatangannya. Bisa hadir di sela-sela kesibukannya. Wow, Aduh. super sibuk tentunya kalau di Kimia Farma. Disempatkan datang ke SMK Wicaksana. Oke. Ya, Sangat sama-sama. terima kasih Mbak Anissa ya. Semoga selalu sehat ya. Oke, sekian dari kita. Saya Bu Budi Saya Bu Ani dari Farmasi Klinis Komunitas SMK Wicaksana. Akhirnya kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.